keluarga ya emang sudah memaafkan Pak Her. Mhm. Kan tapi mengenai dia yang minta cabut perkara ya mohon maaf saya bilang, Mhm. kalau kan kita kan negara hukum Pak Her. Iya. Tidak seenaknya aja gitu ya kita laporan cabut perkara kan, Iya. enggak juga. Justru saya sama pihak anggota kepolisian juga ya nggak bisa begitu Kang. Mhm. Katanya ya kan, nggak bisa main cabut-cabut perkara gitu ya kan. Ini masalahnya, kasusnya itu emang undang-undang sudah penganiayaan dan perampasan. Iya, Tapi sesuai dengan apa yang dilaporkan. tapi kalau untuk KDRT kata Jaya kan, lapornya itu tidak bisa di polsek, harus di Polres. Iya. Seperti itu Pak Iya, Her. ke unit PPA kalau nggak salah. Nah, saya sudah undang, ya sudah, daripada kamu terus-terusan nge-WA ke saya terus, ya udah besok malam di polsek jam 9 ditunggu. Iya. Saya undang Pak Her tuh, gitu ya kan. Ya sudah kalau masalah ini ingin segera selesai, saya bilang gitu ya kan. Nah, dan pada akhirnya ya kan dia itu ya emang tidak datang Pak Her. Ya kan, WhatsApp saya aja dibacanya itu 2 jam baru dibaca. Sedangkan dia itu ya kan menurut kanitnya itu katanya berpindah-pindah tempat. Iya. Jadi lamun kata urang mah kabur-kaburan wae ieu teh gitu loh. Seperti itu Pak Her. Makanya kan saya itu ya sebenarnya ya ingin mengetahui proses tahap demi tahapnya ya kan untuk memproses perkara itu kan saya pun juga ya kan tidak tahu. Iya. Ya kan makanya saya kan bertanya, makanya saya selalu bawel sama kanitnya nih ya kan, "Pak, mohon maaf Pak, Assalamualaikum Pak, sehat?" Seperti itu dan sampai sekarang ya hampir mau 2 bulan Pak Her. Udah 2 bulan ya? Udah lama sekali ya? Hampir dari pas bulan puasa aja gitu ya kan ya. Karena katakan dia kebetulan ya si terlapor juga kan meskipun sudah dilihat dari nomor saja kan polisi sudah tahu ya kan posisi dia di mana. Ya saya kurang paham kalau masalah itu. Intinya kita di sini masih berusaha dan sabar sampai kanitnya langsung ke TKP, ke rumah ya kan. Hari apa itu pas sehabis 3 hari atau 4 hari Lebaran lah Pak Her. Langsung ditanya sama adik saya ke sana, posisinya di mana? Ya kan, terjadinya di mana? Siapa yang melihat? Saksinya di mana rumahnya gitu loh, gitu Pak Her. Jadi si pelaku itu setelah terjadinya itu ya kan meninggalkan motor. Motornya itu ditinggalin. Sendal ditinggalin, baju-bajunya pun juga kan emang ditinggalin. Jadi dia itu kabur itu lewat pintu dapur itu tidak pakai apa-apa. Seperti itu. Jadi ninggalin barang bukti ya itu Pak Her, motor itu. Nah, saya pengen tanya apakah motor itu bisa dijadikan buat barang bukti atau tidak? Nggak, itu motornya motor apa? Motor dia. Motor dia. Itu motornya motor dia. Tapi kan motor itu tidak dipakai dalam melakukan istilahnya dugaan tindak pidana. Justru dia datang pakai motor itu. Ya sebetulnya bisa disampaikan. Bisa. Dan itu intinya kalau terkait ya dalam hal ini kan motor itu dipakai ini oleh dia nih pada saat datang ke rumah nih. Ya berarti kan motor itu nanti ya bisa saja dijadikan sebagai barang bukti. Karena motor itu digunakan gitu pada saat sebelum melakukan dalam hal ini dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan gitu. Soalnya pas LP motornya ya emang kata anggota polisi ya suruh dibawa juga. Buat barang bukti. Dan kebetulan motor tersebut itu bermasalah. Jadi si terlapor ini ya minjem motor, nyewa. Itu motor orang lain. Orang lain enggak deh. Dan sekarang yang punya motor itu udah ketangkep. Yang punya motor ketangkep. Bermasalah juga. Seperti itu. Makanya ya
saya juga Sekarang motornya di mana nih? ada di polsek. Oh, ada di polsek. Ada di polsek. Oh, iya. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya harapan Mr. Dan sendiri terkait perkara ini apa ini sebenarnya? Kalau untuk Jadi kan kita harus ya mengkerucutnya nih ya, terkait kronologi ceritanya kan tadi sudah diceritakan nih. Nah, saya sampaikan tadi ya, bahwa sekarang ini kan persoalannya adalah si terlapor ini sudah disurati dan tidak datang. Kan begitu ya? Iya, katanya. Kan persoalannya seperti itu. Nah, jadi saya sampaikan tadi, kalau di dalam posisi lidik, mereka tidak bisa dijemput begitu saja ya. Nah, tetapi polisi kan sebenarnya dari kronologi yang diterangkan, begitu kan ya, dengan alat bukti yang ada, begitu kan ya. Sudah ada gambaran nih, ini masuk kepada sudah masuk nggak terhadap unsur tidak pidana nih, sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Mr. Dan. Nah, akan tetapi saya sampaikan kita meminta saja kepada pihak kepolisian untuk dilakukan gelar perkara nih. Kalau seandainya dalam hal ini si pihak terlapornya ini memang sudah dipanggil berkali-kali tidak datang. Jadi memang itu bisa saja diabaikan karena tidak harus menunggu dia datang untuk dimintai keterangan begitu loh. Nah, jadi kita minta dilakukan gelar perkara supaya statusnya bisa dinaikkan dari lidik kepada sidik. Begitu. Nah, nanti kalau sudah penyidikan, itu kan mereka itu ya dalam hal ini si terlapor ini bisa itu gitu kan untuk istilahnya dijemput juga bisa begitu. Kalau posisinya sudah kepada sidik begitu. Nah, terkait nanti kelanjutannya kalau sudah sidik ini mau ditahan atau tidak, kan itu istilahnya hak penyidik ya. Hak penyidik. Ada syarat yang sifatnya objektif dan subjektif. Nah, terkait misalkan dalam hal ini, bukan misalkan ya, ini hak sifatnya yang subjektif misalkan. Adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, adanya dugaan ya dalam hal ini melakukan tindak pidana lain gitu, atau tersangka menghilangkan barang bukti maupun alat bukti begitu. Jadi saya sarankan kepada Mr. Dan untuk melakukan koordinasi dengan penyidik gitu kan untuk meminta gelar perkara. Kan nanti dibikin juga tuh berita acaranya nih. Kan nanti setelah dimintai keterangan tuh para saksi-saksi yang lainnya nih ya dihadirkan nih kan. Nanti kan dibikinkan juga tuh berita acaranya. Sekali lagi ya itu tadi agar statusnya bisa dinaikkan dari lidik kepada sidik penyidikan begitu. Nah, jadi saran saya sih seperti itu. Sebetulnya kan yang menjadi persoalan di Mr. Dan kan itu ya, bahwa saat ini si terlapor di sini yang sudah disurati oleh pihak kepolisian dalam hal ini ya tidak datang. Kan begitu kan ya? Saya undang juga dia tidak datang. Ya, kalau ya sebenarnya sih karena Mr. Dan sudah melaporkan kepada, ya intinya sudah bikin LP kepada pihak kepolisian, ya memang seharusnya pihak kepolisian justru yang memberikan undangan untuk dimintai keterangan ini, begitu. Tetapi karena memang dia berkali-kali diundang tidak datang, ya tidak menjadi persoalan kan begitu. Asal dalam hal ini kita meminta pihak kepolisian untuk melakukan gelar perkara dengan alasan itu tadi kan, bahwa mereka ini sebagai terlapornya kan tidak datang ini. Nah, nanti sekali lagi akan dimintai ya, keterangan saksi-saksi yang lain. Dan kalau seandainya di dalam penyelidikan itu, ya intinya setelah dilakukan gelar perkara itu ada unsur tidak pidana dugaan unsur tidak pidana yang dilakukan, ya intinya kan bisa dinaikkan statusnya kepada penyidikan. Sehingga dimanapun dia berada, kalau statusnya sudah naik kan bisa akhirnya dijemput oleh pihak kepolisian. Kan seperti itu. Oh gitu. Iya, makanya supaya sekarang kan saya kan sedikit demi sedikit sudah paham mengenai apa proses hukum yang sebenarnya. Ya kan, dari kita LP sampai sekarang seperti itu ya kan. Jadi ya harapan saya mah ya semoga segera diproses untuk kedepannya. Intinya ya biar kita juga masyarakat kecil ya betul-betul ingin adanya itu keadilan. Ya betul kan? Sekali. Ya, karena kan segala sesuatunya juga kita harus mempercayakan sama pihak yang berwajib gitu. Dan saya pun juga tidak menekan sih, cuman kan namanya saya
rakyat biasa Pak Her, makanya bukan nanya. menekan lah istilahnya, kita datang dan kita bertanya, kita koordinasi. Gitu. Karena memang itu tadi kan bahwa ya istilahnya dalam hal ini terlapor kan tidak datang nih. Sehingga saran saya kita meminta ya kan, bukan menekan ya, kita meminta pihak kepolisian untuk melakukan gelar perkara begitu secepatnya ya, karena ya dengan alasan tadi kan si pihak terlapor sudah berkali-kali diundang tidak datang begitu. Iya, jadi HP-nya kan diambil, nomor WA-nya juga dibajak. Terus dia itu minjem uang ke teman adik saya itu. Tapi buktinya udah ada semua. Buktinya udah ada. Sudah dikasih juga kepada polisian. Iya kan. Dari hasil video pas terjadinya di malam itu ya kan. Tapi tidak ada yang video dia langsung gini. Nah, kalau setelah Mr. Dan berkomunikasi dengan pihak kepolisian, tanggapan dari pihak kepolisian sendiri terkait perkara yang dilaporkan, gitu kan? Apa menurut pihak kepolisian sendiri? Ya intinya ya, kanitnya bilang ya sabar, kita lagi berusaha semaksimal mungkin, doain aja kita biar pada sehat, biar cepat perkara ini bisa diselesaikan, ya kan? Dan apa namanya ya, si pelaku juga ya kan ya, mau saya sih dia nyerahin diri lah gitu ya kan. Dia katanya ingin diselesaikan secara baik-baik kekeluargaan, tapi dianya kan malah kabur-kaburan. Saya juga kan risih Pak Her, saya dicetan terus sama dia, sama si terlapor ini. Adik saya juga ya kan setiap bulan bayar utang-utangnya dia, utang-utang pinjol, katanya Pak Her ya, Shopee lah, terus apa namanya, dan ambil uang ya, uangnya itu kan emang dipakai buat, kata adik saya ya, buat maksud saya tadi yang ditanyakan kepada pihak kepolisian bukan terkait persoalan ini ya kita berdoa saja, kita berproses, bukan seperti itu maksud saya. Selain daripada itu maksud saya, bagaimana dengan perkara yang dilaporkannya ini menurut pihak kepolisian nih, sudah cukupkah bukti yang Abang Mr. Dan kasihkan kepada pihak kepolisian waktu melapor, atau bagaimana? Itu yang saya tanyakan. Menurut pihak kepolisian nih. Sementara apa namanya, info ke saya sih ya kayaknya belum. Apa yang belum katanya? Yang belum ya itu apa namanya, jangan dibahas lagi terkait dia yang dimintai keterangan belum datang ya. Tapi alat bukti yang taruh dalam hal ini atas dugaan tindak pidana. Iya, untuk alat bukti itu seingat saya itu udah cukup Pak. Udah cukup. Dijawab oleh pihak kepolisian udah cukup. Ya, dari barang bukti, dari apa namanya, dari jejak digital. Ada masuk di alat buktinya sudah cukup. Masuk. Dan itu masuknya katanya 2 pasal. Tapi kalau untuk KDRT tidak bisa lapor di sini. Tapi kalau misalkan saya lapor ke Polres pasti ditanggapi. Seperti itu. Tapi ada arahan nggak dari pihak kepolisian untuk dilaporkannya di Polres? Sementara kalau atau bisa ditangani di Polres? Sementara kalau sama saya infonya tidak ada, tapi kalau sama adik saya ada arahan juga. Sok atuh sini senad lapor ke sini juga bisa. Begitu. Ke Polres itu. Ya sekarang berarti agar cepat tuntas, jadi sedianya Mr. Dan untuk datang ke sana menanyakan kembali terkait progresnya nih, dan kalau bisa meminta kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan gelar perkara saja, kan nanti dibikinkan berita acaranya bahwa dalam hal ini si terlapor tidak datang dalam undangan untuk dimintai keterangannya, begitu. Sehingga yaitu tadi, setelah nanti gelar perkara lalu nanti akan di BAP kembali itu untuk saksi-saksi, sehingga dengan harapan kalau seandainya memang ada dugaan tindak pidana atas laporan yang dibuat oleh Mr. Dan ini, sehingga statusnya bisa dinaikkan kepada penyidikan, gitu. Oke ya. Paham Pak Her? Ya. Paham, saya udah paham. Ya semoga aja ya, ibaratnya ya kita juga orang susah Pak Her ya, tidak mau tambah mumet. Masalah, karena saya juga ya kan risih Pak Her kan. Ya harapan saya ingin segera cepat selesai aja gitu ya kan. Kalau emang si terlapor ini kan niat baik, hukumannya ringan, ya sudah datang aja, daripada gitu ya kan
sekarang ya kan melihat di sosial media, apalagi saya sudah up Ya. ya kan di sosial media saya. Karena apa? Karena saya kesel Pak Her, gitu ya kan. Yang namanya orang seperti saya pengennya buru-buru aja gitu. Tapi setelah saya mendengarkan apa ya kan arahan dari Pak Heri, penjelasan dari Pak Heri yang tahu mengenai apa namanya perkara ini di bidang ini, ya saya paham. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh saya dapat membuat Mr. Dan ya setidaknya punya gambaran. Kira-kira langkahnya yang terbaik gitu kan ya. Itu seperti apa dan bagaimana. Arahan saya itu memang seperti tadi, Mr. Dan intinya datang ke sana, intinya melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian dan meminta ya tadi, meminta untuk dilakukan gelar perkara dengan sebuah harapan, yaitu tadi bisa segera dinaikkan statusnya menjadi penyidikan, begitu. Siap Pak Her. Oke ya. Cukup Pak Her. Iya. Itu aja. Sama Mr. Dan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Sudah datang ke tempat saya nih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan amin Pak Her, sama-sama membawa berkah bagi kita semua. Sehat-sehat pokoknya. Apalagi cuaca sekarang lagi dingin seperti ini ya. Iya. Kita jaga kesehatan lah. Iya. Oke. Silakan aja mau ditutup juga sama Mr. Dan ini. Oke. Mungkin seperti itu aja teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya dari awal sampai selesai. Jadi buat teman-teman Heri Susanto ataupun saya pribadi silakan. Ada yang ngasih masukan, ada yang ngasih apa namanya kritikan, boleh komentar di bawah. Jangan lupa di like, komen, dan subrek. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.